Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di tutorial PPA. Kali ini tutorial PPA untuk semester ganjil akan membahas mengenai mata kuliah pengantar model linier. Nah, sebelum itu teman-teman diharapkan untuk mengisi absensinya terlebih dahulu. Habis itu baru deh lanjutin nonton video ini. Dan aku juga mau ngasih informasi bahwa untuk mata kuliah pengantar model linear ini adalah mata kuliah baru, sehingga tidak ada soal-soal ujian tahun sebelumnya. Maka dari itu, kita menggunakan soal-soal latihan yang ada di modul untuk bahan tutorial. Kalau gitu, kita langsung aja ke soal-soalnya. Nah, nomor 1, kita lihat, dia ditanyakannya matriks X ditambah matriks Y. Kita lihat untuk matriks X, dia berdimensi 2 kali 2. Dan untuk matriks Y, dia berdimensi 2 kali 3. Sehingga, karena dimensinya ini berbeda, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Karena syarat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah dia harus memiliki dimensi yang sama. Dimensi yang sama. Nah, sehingga untuk yang A ini, dia jawabannya tak terdefinisi. Untuk yang B, kita lihat. Ditanyakannya X ditambah W. Nah, di sini tadi matriks X itu 2 kali 2. Sekarang matriks W dia juga dimensinya 2 kali 2. Karena memiliki dimensi yang sama, maka matriks X dan W bisa dijumlahkan. Dengan hasil 2 ditambah 1 itu akan jadi 3. 3 ditambah 0 itu ada 3. Dan 1 ditambah 8 adalah 7. 4 ditambah 3 itu 7. Sehingga untuk penjumlahan matriks X dan W itu adalah 3, 3, 7, 7. Selanjutnya, untuk yang C sama seperti tadi, cuman untuk operasinya dia dikurangkan. Sekarang kita lanjut ke yang D, di mana D itu adalah perkalian antara X dan Y. Nah, kita lihat lagi ke dimensi dari matriks Y itu sendiri. Dari matriks X, dia berdimensi 2 kali 2. Kita notasikan matriks X ini sebagai N kali K. Kemudian, untuk matriks Y, kita notasikan dia sebagai K kali M. Nah, teman-teman lihat nih, untuk dimensi K-nya dia untuk matriks X dia 2. Kalau untuk matriks Y, K-nya juga dia 2. Nah, karena K pada X itu sama dengan K pada Y, maka untuk perkalian X dan Y, dia bisa dikalikan. Dengan hasil matriksnya nanti akan menjadi dimensi N kali M. Atau akan menjadi dimensi 2 kali 3. Kita langsung lihat ke jawabannya. Untuk yang D, berarti ini matriks X dikali matriks Y. Untuk penjumlahannya mungkin teman-teman sendiri juga udah paham ya pasti. Jadi 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 dan seterusnya kayak gitu. Hasilnya 7, min 6, 11, 2, min 8, 11. Kayak gitu. Selanjutnya, untuk yang E, di sini yang ditanyakannya dibalik nih. Jadi Y dikali X. Nah, di mana tadi kan kita punya Y itu matriks 2 kali 3 nih. Sedangkan X itu matriks 2 kali 2. Kita notasikan dulu, untuk Y itu dia berdimensi N kali K. Untuk yang X, dia berdimensi K kali M. Nah, kita lihat untuk K pada Y, dia nilainya adalah 3. Untuk K pada X, dia nilainya 2. Sehingga K pada Y, dia tidak sama dengan K pada X. Maka untuk matriks Y kali X itu tidak bisa dioperasikan atau hasilnya tak terdefinisi. Selanjutnya, untuk nomor F, ini dia adalah perkalian 3 kali X, di mana 3 itu adalah konstanta, jadi 3 itu tidak masuk ke dalam matriks, sehingga ini bisa langsung kita kalikan dengan perkalian skalar. Atau langsung aja 3 kali 2, 6, 3 kali 3-nya 9, 3 kali 1 min 3 kali 4-nya 12. Kayak gitu, dan selebihnya hampir sama ya untuk perkalian matriks. Selanjutnya, nomor 9 juga hampir sama, itu perkalian matriks. Kita lanjut aja ke yang B. 9B. Nah, teman-teman lihat nih untuk matriks X dan matriks Y. Ini merupakan matriks partisi, di mana matriks X itu sebelumnya dia berdimensi 2 kali 4. Cuman, matriks X ini dipartisi menjadi matriks 1 kali 2. Begitu pula yang Y. Y itu tadinya adalah matriks 4 kali 3, cuman karena dipartisi, dia jadi matriks 2 kali 1. Jadi fungsi partisi ini buat apa sih? Jadi fungsinya tuh kayak lebih memudahkan kita untuk melakukan operasi matriks. Karena gak mungkin kan kalau misalkan kita punya matriks 10 kali 20, misalkan berdimensi 10 kali 20. Kalau misalkan kita mau kalikan dengan matriks 10 kali 20 lagi, itu kan kayak terlalu banyak ya. Jadi
matriks partisi ini salah satu upaya buat kita memudahkan gitu dalam perhitungan manual. Nah, cara menyelesaikan persoalan ini ditanyainnya X kali Y. Nah, sekarang kita jabarkan dulu nih matriks partisi X-nya. Matriks partisi X-nya di sini adalah matriks 1 kali 2, di mana si elemen itu adalah X11 dan X12. Di mana X11-nya itu adalah yang ini, 1, 3, 0, min 1. Kemudian untuk X12-nya adalah yang ini, 0, min 2, 1, 3. Kemudian yang Y juga sama. Untuk yang Y itu kan tadinya 4 kali 3 jadi matriks 2 kali 1 dengan elemennya yang pertama Y11 yang ini 211 min 1 0 0. Yang bawahnya itu kita namain Y21 atau 0 1 0 1 1 3. Sebenarnya untuk penamaannya itu bebas ya teman-teman, mau A mau B, tapi di sini aku gunainnya Y11 Y21 kayak gitu biar lebih memudahkan aja. Nah, selanjutnya kita cari XY, di mana XY kita kalikan matriks partisinya. X11, X12 dikali Y11, Y21. Kita kalikan biasa, X11 kali Y11. Jadi ini ditambah X12 kali Y21. Jadi ini. Nah, kemudian kita cari dulu nih untuk elemen yang ini, yang X11, Y11. Caranya kayak tadi, sama aja. X11 kita tulis 130 min 1, Y11 ini juga 211 min 100. Kita kalikan seperti biasa, 1 kali 2 ditambah 3 kali min 1, hasilnya min 1. 1 kali 1 ditambah 3 kali 0, hasilnya 1. Dan seterusnya kayak gitu. Begitupun dengan yang ini, yang X12Y21, hasilnya akan dapat segini. Nah, setelah udah dapatnya, baru deh kita masukkan ke rumus XY yang tadi, di mana rumus XY yang tadi didapat adalah X11Y11 ditambah X12Y21. Nah, kita masukin X11Y11-nya ini, X12Y21-nya ini. Terus kita jumlahkan min 1 tambah min 2, min 3, 1 tambah min 2, min 1, dan seterusnya sampai 9. Kita next ke selanjutnya. Untuk yang C ini hampir sama, dia matriks partisi juga, untuk operasinya hampir sama. Nah, sekarang kita lihat yang E nih. Ini dia diminta untuk menunjukkan bahwa X transpose itu sama dengan X transpose 11 dan X transpose 12. Kita diminta menunjukkan nih. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus punya X transpose-nya dulu. Dimana kan X itu kan kayak gini nih. Kita transpose berarti jadi 1, 3, maaf, jadi 1, 0, 3, min 1, 0, 1, min 2, 3. Kayak gini ya X transpose-nya. Nah, setelah itu kita cari X transpose 11. Di mana X11-nya adalah 1, 3, 0, min 1. Kita transposkan jadi 1, 0, 3, min 1. Untuk X12-nya tadinya 0, min 2, 1, 3. Ditransposkan jadi 0, 1, min 2, 3. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus X transpose sama dengan X11 transpose, X12 transpose. Kita masukkan X transposnya 1, 0, 3, min 1, 0, 1, min 2, 3. Sama dengan yang atasnya matriks 11 transpose yaitu 1, 0, 3, min 1. Yang bawahnya X12 transpose yaitu 0, 1, min 2, 3. Nah, karena ini atas bawah ya, ini dibatasi oleh partisi, maka kita satukan aja dalam sebuah matriks. Nah, jadi kalau misalnya kita satukan, ini si kurung matriks yang dalamnya akan hilang. Nah, maka X transpose itu akan sama dengan partisi dari X11 transpose dan X12 transpose. Kayak gitu. Jadi jawabannya terbukti ya. Kita next. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apabila Y-nya itu vektor 2 kali 1, tapi di sini tuh Y-nya itu tidak diketahui, vektor 2 kali 1-nya itu tidak diketahui isinya apa. Sehingga kita misalkan untuk Y-nya dia isinya adalah A dan B. Nah, untuk itu kita masukkan ke rumusnya X transpose Y. Tadi kan kita punya X transpose nih. Kita kalikan dengan Y, A dan B. Kemudian yang X transpose 11 ini kita kalikan dengan AB. Yang di bawahnya X12 transpose kita kalikan juga dengan Y. Ini cara pengaliannya sama ya. 1 kali A ditambah 0 kali B jadi A. Terus 3 kali A ditambah minus 1 kali B jadi 3 minus B. Lanjut yang bawahnya, matriks yang bawah. 0 kali A ditambah 1 kali B adalah B yang ini. Terus min 2 kali A, 3 kali B.
min 2A plus 3B. Sehingga hasilnya sama dan terbukti. Selanjutnya, yang nomor 27. Nah, di sini ditanyakannya inverse. Sebenarnya untuk inverse itu mudah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya matriks bentuknya kayak gini nih. Yang aku garisin hijau itu ada angkanya dan sisanya itu 0, 0, 0. Nah, ini tuh sebenarnya gampang aja untuk bikin matriksnya itu tinggal kita tambahin 1 per angka. Yang nolnya tetap 0 aja, jadinya ini 1/7, 0. 0, 0, 1 per minus 2. Kayak gitu. Nah, sedangkan di sini aku jawab pakai rumus manual ya, ada kofaktor. Mungkin teman-teman juga udah bisa ya kofaktor tuh. Jadi di sini kita cari determinannya dulu. Untuk tandanya dia selang-seling, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, untuk angka yang di dalam sini, itu cara nyarinya gini. Jadi kan ini kita tulis lagi ya, untuk matriksnya di sini 3, 7, min 2. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nyari untuk matriks yang di sini nih, caranya kita tinggal garisin yang paling atas dan yang paling kiri. Jadi kita tulis yang enggak kita garisin, enggak kita coret, yaitu 7, 0, 0, min 2. Nah, baliknya, kalau misalkan teman-teman mau nyarinya yang ini, yang tengah, berarti kita hapus yang paling ujung sini. Nah, kita coret yang tengahnya. Berarti sisa 0, 0, 0, min 2. Gitu. Gitu pun seterusnya. Kalau misalkan mau nyari yang 2 kali 2, berarti yang garis ke sampingnya di tengah. Garis lurus ke atasnya di tengah juga. Berarti yang nggak kecoretnya itu ada angka 3, 0, 0, min 2. Gitu. Nah, dari situ kita cari determinannya. Di mana determinan kan sama ya. 7 kali minus 2 dikurangi 0 kali 0, yaitu minus 14. Ini pasti 0, 0, dan seterusnya sampai ke 3 kali 7, 21, 21 kurangi 0 kali 0, 0. Jadi 21. Ini untuk faktor X. Nah, selanjutnya kita cari determinannya. Untuk caranya tinggal kita tambahin aja angka di sampingnya. Kayak gini. Nah, terus kita ambil deh angka 3, 7, 2. 3, 7, min 2. 3, 7, minus 2. Ditambah 0 kali 0 kali 0. 0. Ditambah 0 kali 0 kali 0. 0. Dikurang. Tadi kan udah nih. 3 kali 7, 21. 21 kali minus 2, minus 42. Minus 42 dikurangi 0, minus 42. Minus 42 dikurangi 0, minus 42. Maaf, ditambah maksudnya. Minus 42 ditambah 0, ditambah 0, hasilnya minus 42. Kemudian kita kurangkan dengan 0 kali 0 kali minus 2. 0 ditambah 3 kali 0 kali 0. 0 ditambah 0 kali 7 kali 0. 0. Jadi ini ya. Jadi hasilnya adalah minus 42. Sehingga untuk X transposnya itu sama dengan 1 per determinan, 1 per 42 dikali transpos dari kofaktor. Jadi di sini bukan kofaktor aja, tapi transpos ya. Jadi kita balikin. Tapi karena ininya tetap 0, 0, jadi kita nggak berpengaruh gitu. Kita kaliin hasilnya dalam 1/3, di sini 0, 0, 0, 1/7, di sini min 1/2, kayak gitu. Next, untuk yang nomor 36, ini ditanyakan adalah apakah X dan Y itu ortogonal. Jadi untuk syarat ortogonal itu apabila X transpose X atau Y transpose X atau apapun ya, pokoknya matriks transpose dikali matriks tersebut, itu hasilnya adalah matriks identitas. Di mana matriks identitas itu kan bentuknya kayak gini, kalau misalkan matriks 2 kali 2. Kalau misalkan matriks 3 kali 3, berarti bentuknya kayak gini. Nah, ini matriks identitas. Itu kalau misalkan sama dengan dia, berarti mereka ortogonal gitu matriks tersebut. Nah, ini kita coba nih buat yang X. X, dia kan matriksnya 2, 1, 3. Kita transpose dulu, kemudian kita kali dengan matriks X-nya. Hasilnya adalah 14. Ternyata dia bukan matriks identitas, sehingga A ini dia bukan ortogonal. Begitu pula dengan yang Y. Y transpose Y hasilnya adalah 5, dia bukan matriks identitas. Sehingga untuk matriks Y dia bukan ortogonal. Lalu kita cari panjang dari X dan Y. Untuk panjang itu kita tinggal kuadratkan aja dari hasil matriks tersebut. Kan matriks X itu kan isinya 2, 1, 3. Tinggal kita kuadratkan aja. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya akan 14 kuadrat. Untuk yang panjang Y juga sama. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya adalah akar 5. Nah, selanjutnya untuk nomor 51.
Ini ditanyakannya apakah vektor-vektor tersebut ada linearly independent. Jadi untuk suatu matriks atau vektor dikatakan linearly independent itu apabila ada dua syarat nih, atau ada dua cara. Yang pertama, kalau misalkan determinannya itu tidak sama dengan 0. Jadi angkanya lebih dari 0 ataupun kurang dari 0. Atau yang kedua, kalau misalkan konstanta dengan si vektornya kita kalikan, kemudian kita jumlah-jumlahkan, itu hasilnya pasti 0. Atau kalau lebih mudahnya itu nilai konstanta A1 sama dengan A2 sama dengan bla 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 sama dengan AN itu sama dengan 0. Itu kalau misalnya sama dengan 0, dia berarti linearly independent. Kayak gitu. Nah, kita coba untuk nomor 51. Di sini A1 kali vektor X-nya 112, A2 kali vektor X2-nya yaitu 2 min 3 1, min 1 ditambah A3 kali vektor X3-nya yaitu 3 4 7 sama dengan vektor 0 0 0. Kita pakai operasi OB di sini dulu waktu di matkul aljabar elementer itu diajarin ya gimana cara melakukan operasi OB. Nah, di sini kita pengen buat satu ini jadi 0 dengan cara baris R2 ini kita kurangkan dengan baris R1. Kemudian angka 2 juga kita pengen jadiin 0 dengan cara dikurangkan dengan 2 kali baris R1. Hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya kita pengen kita pengen membuat angka minus 5 ini jadi angka 1. Caranya kita harus kalikan dengan minus 1/5. Nah, setelah min 5-nya udah jadi 1, langkah yang terakhir, kita buat min 5 yang di bawah 1 ini dia jadi 0. Caranya, baris R3 ini harus ditambah dengan 5 kali R2. Sehingga dia akan jadi 0. Secara otomatis, yang angka 1 ini juga dia jadi 0. Maka, kita dapat simpulkan, di sini kita lihat yang baris 1 dulu. Kan ini tuh ada A1, A2, A3. Berarti di sini A1-nya konstantanya 1. Terus di sini A2 konstantanya 2. Selanjutnya A3 konstantanya 3. Jadinya A1 ditambah 2A2 ditambah 3A3 sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat untuk baris kedua. Baris kedua itu ada konstanta untuk A2 adalah 1 dan konstanta untuk A3 adalah minus 1/5. Sehingga untuk A2 ini konstantanya 1, untuk A3 konstantanya minus 1/5. Maka A2 sama dengan 1/5 A3. Nah, dari sini, ini 5-nya kita pindah luas ke sini. Jadi dikali. Jadinya jadinya A3 sama dengan 5A2. Dari sini, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Jadinya A1 sama dengan minus 2A2 minus 3 kali 5A2 atau minus 15A2. Itu hasilnya sama dengan minus 17A2. Nah, dari ini kita dapatkan bahwa A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, tidak sama dengan 0. Maka matriks X1, X2, dan X3 itu bukan linearly independent. Itu cara yang pertama. Ada cara yang lebih simpelnya lagi. Caranya adalah kita cari determinannya. Nah, tadi kan matriks X-nya kayak gini nih. Kita cari determinan, kita tambahin dulu angkanya. Min 3, min 1. Nah, terus kita kalikan. Berarti ini kita ambil min 1, minus 3, 7. Ini. Terus 2 kali 4 kali 2. Ini. Selanjutnya 3 kali min 1, 3 kali 1 kali min 1 ini. Balik lagi, sekarang dikurangin. Kita dari sini dulu. 3 min 3 kali 2. Ini. Selanjutnya 1 kali 4 kali min 1. Ini. Selanjutnya 2 kali 1 kali 7. Ini. Ini kita jumlahkan. Yang atas ini kita jumlahkan. Dikurangin yang bawah ini kita jumlahkan juga. Hasilnya minus 8. Kita jumlahkan dengan 8. Jumlah karena kan dari sini ya tadi harusnya minus 8 dikurangin minus 8. Jadinya minus kali minus positif. Jadi positif 8. Jadinya minus 8 ditambah 8. Itu hasilnya 0. Nah, dari ini kita dapat kesimpulan nih. Untuk determinan X itu sama dengan 0. Sehingga dia tidak linearly independent. Atau bahasa lainnya adalah
matriks X merupakan linearly dependent kayak gitu. Selanjutnya di sini ditanyakannya trace matriks X. Sebenarnya mudah ya untuk tes itu kayak cuman gini aja sebenarnya. Jadi kayak determinan, cuman kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 4. Berarti trace dari X itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 4. Hasilnya 6. Tuh, sekarang untuk trace Y atau TR dari Y. Berarti 0 ditambah minus 1 ditambah 2. Hasilnya 1. Kayak gitu. Udah sama ya tuh. Nah, terus selanjutnya ditanyakannya TRYX. Terus mungkin kalau ini cari dulu YX-nya apa. Yang ini cari dulu X-nya apa. Nanti baru kalian cari trace-nya kayak gitu. Selanjutnya yang ini ditanyakannya katanya temukan Y transpose AY dengan menggunakan matriks multiplikasi dan juga menggunakan rumus dari exercise yang pertama. Yang pertama, kita cari dulu berdasarkan formula of exercise 1. Di sini untuk Y transpose AY-nya gini aja. Kan di sini Y-nya ada 2 ya. Jadi kita jabarkan dulu nih untuk seluruh matriks. Karena ini matriksnya matriks 3 kali 3. Jadi kita di sini punya A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Setelah itu kita lihat nih dari indeks A-nya. A yang pertama kan A11, berarti Y di sini tuh harus ada Y1 dan Y1. Selanjutnya untuk indeks yang selanjutnya yang ini. Di sini kan ada A21, berarti harus ada Y2 dengan Y1. Selanjutnya yang ketiga A31, berarti harus ada Y1 dan Y3. Dan seterusnya sampai ke A33, berarti harus ada Y3 dan Y3. Gitu. Ini Y-nya 2 karena kita lihat lagi di soal ya, karena di soalnya itu kan Y transpose AY gitu. Y-nya tuh jadi double gitu kan. Nah, di sini kita tinggal masukin aja konstantanya. A11 konstantanya 3. Terus kita Y1 kali Y1, Y1 kuadrat. Y1 kali Y2 adalah Y1 Y2. Y1 kali Y3, Y1 3, Y1 Y3, Y2 kali Y1, Y2, Y1, dan seterusnya sampai dengan A33, Y33. A33 itu 6, Y3 kali Y3 itu adalah Y3 kuadrat. Dan gitu kita juga kan kayak variabel biasanya kayak kayak aljabar biasanya hasilnya dan sebagai berikut. Yang kedua berdasarkan matriks multiplikasi. Untuk matriks multiplikasi ini kita langsung aja Y transpose Y kan matriks Y itu adalah Y1, Y2, Y3. Jadi Y transpose Y adalah Y1, Y2, Y3 dikali A dikali Y. Ini kita kalikannya yang Y transpose dulu dengan yang A. Hasilnya adalah Y1 tambah Y3, 2Y1 tambah Y2 tambah 3Y3 minus Y2 ditambah 6Y3. Terus dikalikan dengan matriks Y1, Y2, Y3. Ini perkaliannya kayak biasa, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Di sini nomor 6 tunjukkan bahwa A ini adalah positif definite. Nah, di mana definite positif itu kalau misalkan ya di sini harus menggunakan teorema 2.1. 2.1.1 dengan definisi 2.1.2. Yang pertama, kita cari dulu ya transpose AY-nya. Di sini aku mau menggunakan yang tadi ya, yang berdasarkan matriks multiplikasi. Didapat seperti ini. Terus untuk yang pertama kita pakai dulu definisi 2.1.2. Untuk menunjukkan definisi positif, pada definisi ini dia harus Y transpose AY-nya harus lebih dari 2. Harus lebih dari 0. Maka nah, di sini kita kan tadinya 2Y1 kuadrat ditambah 2Y1Y2 ditambah 2Y2 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita bagi 2 semuanya karena semuanya konstantannya 2. Jadinya Y1 kuadrat ditambah Y1Y2 ditambah Y2 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita pengen nunjukin nih akar persamaannya gitu buat Y1. Di sini kita menggunakan diskriminan, di mana diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC.
Kita masukin aja karena kita mau nyarinya buat Y1, berarti di sini yang jadi koefisien itu adalah Y2-nya. Yang jadi variabel adalah Y1. Berarti di sini B kuadratnya ini kan kita ambil Y2 karena Y1-nya tadi jadi variabel. Berarti di sini kita ambil Y2 kuadrat minus 4AC. Minus 4 kali A-nya adalah A-nya adalah 1, C-nya adalah Y2 kuadrat. Hasilnya adalah minus 3Y kuadrat. Nah, di sini kan tadi syaratnya untuk definit positif itu Y transpos I-nya itu lebih dari 0. Nah, agar diskriminannya itu non negatif, agar diskriminannya itu lebih dari 0, ini lebih dari 0, maka si Y2 kuadrat ini harus 0 gitu. Jadi kan kalau misalkan min 3, Y2 kuadrat nih, Y2 kuadrat, kita kalau misalkan dicontoh ini, kalau misalkan kita ngambil Y2-nya negatif 1, dikuadratin, kan positif ya, minus 3 kali 1, tetap minus 3. Pokoknya mau itu positif, mau itu negatif, angka Y2 itu kalau misalkan angka selain 0, itu pasti nanti hasilnya bakal negatif, karena Y2 ini dikuadratin gitu loh. Jadi mau itu negatif, nantinya tetap bakal jadi positif si Y2-nya tuh. Sedangkan kita kalau misalkan diskriminannya pengen positif, pengen lebih dari 0 itu eh si Y2 kuadrat itu harus negatif lagi biar dikali minus 3 biar nantinya jadi positif. Nah, sedangkan angka yang mungkin itu cuma 0. Maka solusi untuk 2Y1 kuadrat ditambah 2Y1 Y2 ditambah 2Y kuadrat itu sama dengan 0. Artinya ini adalah definit positif. Sedangkan untuk teori 2.1.1 ini sebenarnya lebih mudah caranya dengan menggunakan eigenvalue, di mana eigenvalue-nya itu harus positif. Rumusnya berarti A minus lambda I. Lambda I itu kan berarti lambda dikali matriks identitas. Berarti kan nantinya bakal jadi lambda 0, 0, lambda. Bakal jadi ini. Nah, ini kita kurangkan, jadinya hasil kayak gini, terus kita apa ini namanya teh harus dideterminanin. Berarti 2 minus lambda kali 2 minus lambda, jadinya 2 minus lambda kuadrat. 1 kali 1 minus 1. Sama dengan 0. Kita jabarkan, jadinya 2 kuadrat 4. 2 kali 2 kali minus 4 lambda. Minus lambda dikuadratkan, positif lambda kuadrat minus 1 sama dengan 0. Lambda kuadratnya kita kedepankan, jadinya lambda kuadrat minus 4 lambda plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadinya lambda minus 3, lambda minus 1 sama dengan 0. Sehingga lambda adalah 3 atau lambda bisa juga 1. Nah, karena dua-duanya positif, maka A ini adalah definit positif. Selanjutnya, untuk yang 8, itu hampir sama. Cuma di sini bedanya, karena dia lambdanya 0, maka dia bukan definit positif, tapi dia semi definit positif. Karena untuk definit positif, dia nggak boleh ada yang 0, tapi harus positif semuanya. Nah, selanjutnya nomor 11. Namun karena nomor 11 ini hampir sama dengan 16, jadi kita bahas di nomor 16 saja. Nah, untuk 16, di sini disuruh ditentukan untuk nilai dari turunan Z terhadap Y. Nah, kan di sini matriks A itu adalah matriks 3 kali 3. Hingga kita bisa jabarkan, kita punya matriks Y, yaitu juga 3 kali 1, di mana Y-nya ada Y1, Y2, Y3. Begitu pula kalau misalkan A-nya adalah matriks 2 kali 2, berarti matriks Y-nya adalah matriks Y1 dan Y2. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari AY terlebih dahulu. Mencari AY itu berarti A dikali Y, langsung aja dikaliin hasilnya kayak gini. Terus kita juga cari untuk A transpos Y. Untuk A transpos Y hasilnya segini. Ini udah, kita jumlahkan nih untuk AY ditambah A transpos Y. Jadi kalau misalkan di dalam modul itu, untuk AY ditambah A transpos Y itu akan sama dengan turunan dari Z terhadap Y. Itu akan sama dengan gitu. Dan pembuktiannya juga sudah ada di sana. Mungkin teman-teman juga bisa baca-baca lagi gitu di modulnya. Jadi untuk AY itu kan ini tadi kita tambahkan dengan A transpos Y. Hasilnya ada segini. Sehingga untuk turunan Z terhadap Y adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 29.
Untuk nomor 29 ini, yang pertama kita harus menentukan varians dari Y. Nah, untuk varians itu biasanya kalau dalam PML disimbolkan dengan I, di mana rumusnya adalah sigma kuadrat I atau sigma kuadrat kali identitas. Di sini sigma kuadrat kali matriks identitasnya 3 kali 3, soalnya kita lihat lagi ke soal. Matriks A-nya dia 3 kali 3, maka matriks identitasnya juga 3 kali 3. Kita kalikan, berarti ini perkalian skalar karena sigmanya dia angka. Jadi hasilnya kayak gini, terus karena di soal itu tadi diketahui katanya sigma I kuadratnya adalah 4. Nah, kita ganti sigma kuadratnya jadi 4. Jadi 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Selanjutnya, yang B, katanya tentukan ekspektasi dari Y transpos AY. Berarti untuk ekspektasi ini ada rumusnya. Untuk rumus ekspektasi Y transpos AY adalah trace AVI ditambah mu transpos A kali mu. Yang pertama, kita tentuin dulu AVI-nya. AVI itu adalah matriks A dikalikan dengan matriks varian tadi. Kita kalikan seperti biasa, hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita tentukan trace-nya. Ada 8 ditambah 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya, kita tentukan mu transpos A mu. Di mana mu-nya itu kan tadi di soal diketahui 1, 3, 2. Jadi ya, kita transposkan jadi 1, 3, 2. Terus itu kita kaliin dulu mu transpos kali A, 1 kali 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 2 kali minus 1. Hasilnya 3, begitu juga 1 kali minus 3, 3 kali 2 ditambah 2 kali 6, 15. Begitu juga yang selanjutnya, 2 kali 1 ditambah 2, maaf, 1 kali 1 ditambah 3 kali 0 ditambah 2 kali 1, hasilnya ada 3. Kemudian 3, 15, 3 kita kalikan dengan matriks mu. Hasilnya adalah 54. Sehingga untuk ekspektasi dari Y transpos AY adalah 54. Oh maaf, itu mu transpos mu. Nah, sehingga untuk ekspektasinya berarti dia trace AVI tadi 20 ditambah 54, jadinya 70. Jadinya 74. Selanjutnya untuk nomor 31, dia juga sama mencari ekspektasi. Nah, tapi di sini untuk mu-nya nggak diketahui kayak tadi tuh kan tadi mah langsung matriks. Nah, di sini diketahuinya cuma min 3 variasinya 2. Ini artinya min 3 itu berarti min itu kan atau rata-rata itu mu. Berarti mu 1 itu akan sama dengan mu 2 akan sama dengan mu 3. Sehingga matriksnya ada sebagai berikut. Nah, untuk variansi juga sama. Berarti yang tadi angka 4 itu tinggal kita ganti aja jadi angka 2. Gitu. Nah, selanjutnya cara nyarinya sama ya, kan tadi kita cari dulu API. Di sini hasilnya begini, trace-nya ada 8. Kemudian kita kalikan untuk mu transpose kali A kali mu, itu hasilnya 63. Kemudian untuk ekspektasinya kita jumlahkan 8 tambah 63, hasilnya adalah 71. Selanjutnya, nah ini udah masuk ke regresi ya. Yang nomor 2, yang pertama tuliskan model dari model linearnya. Nah, di sini kan dilihat nih dari soal, di sini ada variabel Y, ada variabel X1, ada variabel X2. Sehingga untuk modelnya adalah sebagai berikut. Untuk yang B, tentukan find the system of linear equation generated by the model. Nah, di sini berarti kita harus menuliskan modelnya satu persatu dari tiap apa ya ini, tiap I gitu loh. Nah, di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti bakal ada 8 model. Karena di sini ada 8 nilai Y, 8 nilai X1, dan 8 nilai X2. Akan ada 8 model. Modelnya ada sebagai berikut. Jangan lupa buat pakai errornya ya. Nah, yang ketiga, tentukan respon. Berarti respon itu adalah variabel responnya atau variabel Y. Kemudian parameter, karena di sini ada X1 dan X2, berarti parameternya ada B0, B1, dan B2. Beta harusnya. Beta 0, beta 1, beta 2. Beta 0-nya jangan lupa diikutin. Walaupun ininya cuma ada X1, X2, beta 0-nya jangan lupa diikutin karena beta 0 itu merupakan koefisiennya, konstantanya maksudnya. Gitu. Nah, selanjutnya katanya di sini tentukan random error-nya juga dalam bentuk vektor. Random error itu atau galat ya, berarti
Berarti di sini karena ada 8 data, berarti nantinya errornya ada 8. Nah, kayak gini. Untuk responnya ada respon 1 sampai respon 8, Y1 sampai Y8. Parameternya ada B1, B2, dan B0, B1, dan beta 2. Selanjutnya untuk random errornya ada dari galat 1 sampai galat 8. Selanjutnya, tentukan matriks X-nya. Nah, untuk X di soal kan cuma ada X1 dan X2 aja nih. Nah, untuk membuat matriksnya, ini. Jadi, matriks apa ya, regresi linear itu di depannya kita harus pakai angka 1 dulu. Nanti di sininya X1 berarti 1,35, di sampingnya X2 55. Di sininya 1,33 berarti sampingnya 58. Balik yang ketiga 1, X1-nya ada 2, X2-nya ada 60, dan seterusnya sampai ke 8 data gitu ke bawah. Di sini ditanyakannya diminta untuk menuliskan model tapi dalam bentuk matriks. Berarti ya udah sama aja kan, model tadi kan sama dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Bedanya di sini betanya dalam satu matriks, X-nya juga dalam satu matriks. Nah, di sini berarti ada Y, di sini ada parameternya, di sini ada X-nya, di sini ada error. Kayak gini modelnya. Next, ke nomor 7. Di nomor 7 ini ditanyakan, tentukan Y dan X ini sama kayak tadi, matriks Y kayak biasa, kita langsung aja jadiin matriks. Untuk matriks X kayak biasa juga, jangan lupa di depannya tetap pakai angka 11111 kayak gitu. Selanjutnya, tentukan X transpose X. Itu kayak biasanya perkalian matriks kayak yang di awal-awal, tinggal X ditransposkan dulu, terus dikalikan dengan X-nya. Mungkin selanjutnya di sini hasilnya berarti 6, 86, 86, 1316. Selanjutnya di sini harus menentukan X transpose Y. Perkalian ini juga kayak biasa, tinggal ditulis-tulis saja sebenarnya kalau buat perkalian matriks ini. Nah, selanjutnya X transpose X inverse. Kan tadi kita dapat X transpose X itu 6, 86, 86, 1316. Kita inverse kan. Nah, karena ini matriks 2 kali 2, jadi gampang banget cara nge-inverse-nya. Caranya kita satu per determinan. Determinannya berarti 6 kali 1316 dikurangin dengan 86 kali 86. Hasilnya adalah 500. Dikali matriksnya. Nah, ini kan awalnya matriksnya kayak gini nih. A, B, C, D. Nah, ketika kita jadiin adjoin, jadi kan ini satu per determinan kali adjoin dari matriksnya. Nah, ketika kita mau naruh matriks ke sini, ini tuh bakal berubah. Jadi ini kita D-nya di sini, A-nya di sini B tapi pakai minus, di sini juga C tapi pakai minus. Tuh. Kan 6 tadinya di sini, jadi pindah ke bawah. Terus 1316 jadi pindah ke atas ini. Yang tadinya 86 jadi minus. Kayak gitu. Terus kita kalikan kayak biasa. 1316 bagi 500, 2,632. Minus 86 bagi 500, minus 0,172. Dan seterusnya. Itu. Udah, kita dapat nih X transpose X inverse. X transpose Y juga dapat. Nah, tinggal kita kaliin aja. 2,632 dikali dengan 124 ditambah minus 0,172 dikali dengan 1988. Hasilnya minus 15,568. Selanjutnya minus 0,172 dikali ini dikali ini kita jumlahkan. Hasilnya 2,528. Sehingga model linear adalah, nah ini adalah rumus mencari beta. Sehingga yang ini itu adalah beta 0, yang 2,5 ini itu beta 1. Maka model linearnya adalah Y sama dengan minus 15,568 ditambah 2,528. Jangan lupa pakai X1 ditambah error. Nah, selanjutnya tadi jadi rumus beta itu sebenarnya ada dua kan. Untuk mencari beta itu, untuk mencari parameter itu. Yang pertama kayak tadi, pakai yang ini, X transpose X inverse kali X transpose Y. Atau yang kedua, kita cari satu-satu. Yang pertama, kita cari B0 dulu. Untuk rumus B0 adalah ini bisa lihat di modul, bisa dihafalkan. Terus kita jumlah ini tadi nilai dari X1-nya. Jadi X1 dikuadratin, ditambah X2 dikuadratin, ditambah X3 dikuadratin, dan seterusnya. Hasilnya 1316. Terus Y1, Y2, Y3 sampai Y5 ditambahin hasilnya 124. Begitu pula dengan ini, sigma XI. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya.
masih ada ini. Nah, kalau ini berarti X1 dikali Y1 dulu, nanti ditambahin X2 kali Y2, dan seterusnya hasilnya. Dibagi, udah nih 6 kali 1316 dikurang 86 kuadrat. Hasilnya adalah 15,568. Yang B1 juga, ini rumusnya dihafal. Nah, nanti dijumlah-jumlahin hasilnya dapat 2,528. Jadi sama ya, dari hasil yang tadi, yang matriks itu kan ini minus 15 minus 15,568 dengan 2,528. Ini beta nolnya, ini beta satunya. Hasilnya sama, sama persis. Maka model linear juga sama. Jadi sebenarnya mau pakai cara pakai yang matriks ataupun pakai yang bawah juga itu sama aja boleh. Nah, selanjutnya untuk nomor 20 nih, nomor terakhir. Ini mungkin yang A-nya udah sama ya, nggak perlu dijelasin ulang. Caranya hampir sama semua, pokoknya dikali-kaliin. Yang B juga menemukan B-nya sama. Yang C di sini nih, yang C kita harus nentuin nilai dari varians atau S kuadrat. Di mana rumusnya kayak gini, atau ini sama aja sama dengan E kuadrat per M minus P. Jadi kita tentuin dulu nih, Y minus XB-nya berapa? Y-nya itu kan 4, 3, 5, 6. Nah, ini dari mana sih? Jadi, kita lihat ke soal dulu. Nah, kan di sini matriks X itu kan ada 3, maaf, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 5. Dikali beta. Betanya itu tadi udah kita cari di sini. Nah, 1,42 dan 0,94. 1,42 dan 0,94. Di sini berarti tinggal kita kaliin aja. Berarti 1 dikali 1,42 ditambah 3 kali 0,94. Hasilnya 4,26. Lagi bawahnya 1 kali minus 1,24. Maaf, 1 kali 1,24 ditambah 2 kali 0,94. Hasilnya ini. Dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi untuk Y minus X dikali B, itu hasilnya adalah ini. Tuh, selanjutnya kita masukin ke rumus S kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukin ke rumus S kuadrat, di mana rumus S kuadrat adalah E kuadrat atau Y minus XB transpose, ditransposin, dikali Y minus XB. Dibagi N itu kan ada 4. Terus P itu, rumusnya P itu sama dengan K ditambah 1. Yang ini itu kan di soal, kan di sini X-nya kan ada dari X1, X2, X3, dan X4. Maka N itu ada 4. Sedangkan untuk K itu ada 1. Karena di sini kan cuma ada X1 aja, berarti K-nya 1. Nah, berarti untuk P itu sama dengan K tambah 1. Berarti P sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti untuk N minus P, yaitu 4 kurangi 2, hasilnya adalah 2. Jadi untuk E kuadrat dibagi 2 hasilnya 0,368421. Sehingga variansinya adalah 0,368421. Nah, selanjutnya yang D ditanyakan Y1 topi atau sama dengan ekspektasi dari YI topi. Nah, di sini tinggal kita masukin aja model linearnya. Kan tadi ada 4 model linear. Berarti kita gantikan harusnya beta 0 ditambah beta 1 kali X. Beta 0-nya kita masukin 1,42. Beta 1-nya kita masukin 0,94. Semuanya sama. X-nya kita ganti pakai yang udah diketahui. Ada X. Yang pertama 3, yang kedua 2, yang ketiga 3, yang keempat 5. Kita kali-kalikan seperti biasa, hasilnya ini. Terus kita masukkan ke dalam rumus S kuadrat. Karena ini adalah kita masukkan sehingga S kuadrat itu sama dengan Y minus Y topi. Dikurangin dulu terus dikuadratin dibagi N minus P. Hasilnya adalah 0,368421. Selanjutnya yang terakhir, nomor 1 sama, nomor 2, nomor 3 juga sama, udah dijelasin tadi. Nomor 4, nah sekarang lanjut aja ke nomor 5. Untuk mencari estimator, karena yang tadi itu sama semua rumus-rumusnya. Yang kelima, untuk mencari estimator dari varians B1. Untuk varians B1, rumusnya adalah S kuadrat per sigma XI kuadrat. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,189454. Mungkin cukup sekian tutorial dari kami. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.